Terima kasih, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Persis jam 5.33 di 3 menit. Biar seperti yang kemarin kita sampaikan, Bapak, apa itu valor man adalah salah satu tanda Bapak seorang pria pemberani adalah pria yang berdoa, pria yang pria yang kemarin disampaikan kita sudah renungkan di Lukas 6:12, Daniel 6:11 dan Mazmur 27. Nah, ini untuk saat ini kemarin yang sudah disampaikan Bapak menginjak subtemanya pria yang berdoa itu adalah bagaimana berdoa yang efektif. Biar saya serahkan kepada Pak Ayung. Mari Pak Ayung, silakan Pak Ayung. Sudah, teman-teman sudah baca belum? Apa terinspirasi nggak Pak Alex? Apa namanya dengan membaca 3 ayat itu? Ya, mungkin teman-teman ada yang mau sharing yang sudah membaca ayat yang kemarin yang minggu lalu sudah saya cantumkan itu. Mungkin 1-2 orang bisa langsung aja. Silahkan. Iya. Ada teman-teman yang mau sharing? Belum ada Pak Ayung. Atau sungkan Pak Ayung? Dulu. Oke. Coba bacakan siapa? Itu siapa? Mazmur 27 ayat 4. Oke. Mazmur 27 ayat 4. Dikatakan begini, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini dasarnya artinya doa, yaitu menikmati baiknya, menikmati ini dasarnya teman-teman ya. Jadi kalau mau ngajari teman orang-orang lain siapa harus mengarah kepada Mazmur 27 ayat 4 ini. Makanya sampai terkenal sampai dibuat lagu. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan seterusnya, menikmati baiknya. Kenapa? Man of valor, pria yang gagah perkasa, pria pemberani, itu pasti dia orang yang berdoa. Man of prayer, pasti dia berdoa. Jadi kenapa? Lawang kalau orang berdoa itu pasti dia berani, dia dapatkan spirit, ya, berani. Nah coba kalau Kisah Rasul 1 ayat 14 Pak Alex, coba baca. Kisah Rasul 1 14 ya Pak Yung? Iya. Oke. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Lihat, mereka ya, ini Kisah Rasul ini ceritanya, ini pasal kedua, sebelum Pentakosta. Mereka itu kalau kita baca Kisah Rasul dari pertama itu, mereka itu dikejar-kejar, mereka itu mengalami ketakutan, mereka itu mengalami aniaya, ya. Tapi apa yang dilakukan? Nah ini, mereka itu berdoa. Nah, ya, aduh Pak Alex, coba. Sekarang contohnya siapa? Ya, yang suka diam di pelataran Allah, menikmati baiknya, ya. Yang selalu berdoa menghadapi problem hidupnya itu selalu, coba lihat, perhatikan di Daniel 6 sekarang ya, kita lihat Pak Alex, Daniel 6.
ayat yang terkenal. Oke, Daniel 6 yang saya bagikan 11. kemarin tuh di Daniel 6 ayat 11 itu. Demi didengarnya. Daniel 6 ayat 11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Yang biasa dilakukannya. Daniel ini begitu mendengar ya, aniaya, mengenal keputusan-keputusan yang tidak adil, keputusan yang tidak yang sepihak, keputusan yang mengancam jiwanya. Dia tidak bisa, tidak bingung, tidak ini, tahu nggak? Ini yang namanya man of valor. Dia langsung apa? Dia langsung bergegas naik ke soto rumahnya. Yang biasa dia lakukan, yaitu berdoa. Wow, luar biasa man of valor ini. Ya, dari kita harus memiliki spirit man of valor ini, yaitu man of prayer. Ya, berdoa. Nah, berdoa ini, kemudian tolong Pak Alex, Pak, bukakan. Kita kasih contoh yang satu lagi ya. Ini Yesus sendiri waktu dia 100% manusia. Ya, di Matius, di Lukas 6:12. Di Lukas 6:12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lihat, yang didapat apa itu, Pak Alex? Yang didapat apa? Semalam-malaman dia berdoa. Kenapa? Karena dia sedang, kenapa dia berdoa? Karena dia sedang sebagai manusia, dia butuh hikmat, dia butuh pewahyuan, dia butuh sekali dari Bapaknya untuk menetapkan murid-murid yang pertama. Ayat 14 itu juga lanjutannya apa? Ayat 13. Ya, saya ayat 13 dulu aja biar jelas. Ketika siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Oke, ini kita seringkali kan sulit memilih kan, memilihkan jodoh itu anak kita, kita milih waktu kita di persimpangan, milih ini bisnis ini apa bisnis ini, ya kita kan tiap hari yang dihadapkan pilihan kan, jangan yang susah-susah. Kadang-kadang kita dihadapkan pilihan untuk pakai baju ini, nanti mau ketemu pejabat ini, kita mau nanti mau kondangan, kita mau apa, setiap hari itu pilihan loh Pak Alex ya teman-teman. Ya. Nah ini kan sulit saudara. Maka itu untuk kenapa orang bisa tough, orang bisa begitu penuh keyakinan kokoh. Itu kita tiap hari kenapa harus berdoa yang diteladani oleh Kristus, oleh Yesus sendiri. Dia bersemalam-malam berdoa, bayangin. Waduh, dan itu 4 Injil selalu Tuhan Yesus bilang apa ya teman-teman. Yesus langsung tiap pagi dia datang entah di kebun, di taman atau di rumah, di atas soto rumahnya, ya di mana dia waktu dia berada, ya bahkan di malam-malam di perahu pun dia langsung dia mesti berdoa. Kenapa? Ya pertama dia berdoa, dia mendapatkan kekuatan dari Bapaknya. Dia perlu hikmat dari Bapaknya. Dia perlu damai dari Bapaknya. Dia perlu guidance dari Bapaknya. Dia perlu itu semua. Karena apa yang dihadapi Yesus ini nggak gampang. Demikian juga saudara dan saya. Ya Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali dihadapkan pilih-pilihan. Coba. Ya, ayat 12 itu, ayat 13 itu langsung dikatakan, langsung siangnya Yesus memilih orang-orang 12 rasul. Dan disebutkan nama-namanya. Wah, keren sekali. Nah, adakah kita hari ini juga ini, ya, salah pilihan, kita seringkali salah ambil keputusan, kita seringkali juga salah menilai, dan sebagainya, itu karena kita tidak berdoa atau kurang berdoa. Bahkan ini man of prayer, ini pelajaran yang luar biasa. Man of valor itu ciri-cirinya man of faith yang 2 minggu yang lalu sudah saya bahas. Ya. Nah, sekarang man of prayer. Ini penting sekali. Saya tambahi 1 ayat. Nah, ini cirinya, coba lihat Pak. Yesaya 26 ayat 3.
Pak Alex. Ya, contohnya sudah jelas ya, Daniel, Yesus sendiri, ya Tuhan. Ya. Yesaya berapa? 26? Yesaya 26 ayat 3. Oke. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Wow. Hatinya teguh. Orang bisa hatinya teguh. Itu Tuhan jaga itu. Ya, hanya orang yang bisa teguh, nggak gelisah, nggak apa namanya, bingung, bimbang, ya khawatir dan sebagainya. Itu Tuhan jaga itu. Waduh. Ya, itu makanya kenapa harus tiap hari kita Bapak Ibu berdoa betul-betul mencari kekuatan daripada Tuhan, cari wajahnya. Ya, itu yang dikatakan oleh Demo Sakarian di bukunya The Vision Intensified. Ya, tengah malam cari, ya, cari Tuhan. Apa yang mesti saya lakukan Tuhan untuk apa menjalankan chapter LOF yang movement ini Tuhan, siapa yang mesti saya tuju ya Tuhan? Siapa Tuhan yang mesti saya doakan Tuhan? Siapa orang-orang yang kata Tuhan? Besok Tuhan pertemukan aku dengan seseorang Tuhan, supaya aku bisa bercerita dengan tentang Engkau Tuhan kepada seseorang, supaya dia hidupnya diubah oleh Tuhan, supaya hidupnya dipulihkan, hidupnya boleh mengalami kebahagiaan, hidupnya boleh mengalami kemenangan. Ini apa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita terbiasa begini, wow, itu kita tuh akan diteguhkan hati kita. Ya, kita akan diberikan apa seperti yang Filipi katakan ya, apa namanya, damai sejahtera Allah yang melampaui akal memenuhi hatimu, kata Tuhan. Ya, itu ini yang karena orang kalau dijagai sama Tuhan, itu damai sejahtera Allah itu memenuhi. Kemudian saya juga kasih contoh satu lagi, Pak. Pak Alex coba apa di Matius 14 ayat 23. Ya. Matius 14 ayat 23 Yesus kenapa dia berdoa lihat. Matius berapa? 14 Iya, 23. ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya. Terus ayat yang 24-nya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakral. Tuh, lihat. Waduh, saya kagum sekali. Alkitab ini luar biasa Bapak Ibu. Saya kagum sekali ya. Waduh, ngajarkan kita banyak hal. Jadi apa Tuhan tahu nggak? Dia sebagai manusia nggak tahu. Tapi karena dia ada insting dia dengan bapaknya, makanya dia semalam-malam dia berdoa. Kenapa? Besok perjalanannya itu dia akan menghadapi angin sakal, akan menghadapi badai, akan menghadapi bencana, akan menghadapi masalah besar. Tuh lihat ya. Wow, luar biasa. Jadi man of valor ini man of prayer. Ya Bapak Ibu, saya himbau sekali lagi. Apa namanya, serius, betul-betul ini serius case-nya. Jangan anggap semuanya enteng, jangan anggap semuanya apa namanya tenang ya. Selamanya laut tidak pernah tenang. Ada saatnya tenang, ada saatnya badai. Nah, saatnya badai tiba, kita tidak ada satupun yang tahu. Saat arus deras, saatnya apa namanya petir, saatnya hujan deras, kita nggak ada yang tahu. Tetapi satu hal, ya seperti yang di Matius 7 itu dikatakan, ya berdiri di atas batu karang yang kokoh yaitu kebenaran, yaitu Kristus yang memerdekakan kita, kebenaran memerdekakan kita. Kita kalau berdiri kokoh betul-betul, kita meneladani, diteladani kita untuk meneladani, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan setia, ya terutama prayer kita melakukan dengan iman. Itu saya terlalu yakin, percaya sekali kita berdiri di atas batu karang yang kokoh. Pada waktu banjir datang, pada waktu badai datang, pada waktu petir datang, hujan deras ya, itu kita tidak akan roboh. Kita tetap diketemukan, tetap berdiri kokoh. Itu Pak Alex. Ya,
Oke, mana soalnya Ya. Pak Yung Nah, kok pesan terakhir Yesaya 40 ayat 31, Pak Alex. Ini tolong dicatat Bapak Ibu semuanya, nanti kalau ada yang missing, yang lupa nanti tanya, supaya betul ayat-ayat ini coba menjadi perenungan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Sharekan, kalau bisa sharekan ke kelompok ke LOF yang lainnya, sharekan kepada teman-teman lain, ke chapter-chapter, sharekan ke gereja-gereja. Ya, teman saudara, ke persekutuan saudara, ya, sel grup saudara, sharekan ke keluarga, ke istri, ke suami, ke anak-anak mantu, sharekan ya supaya nggak hilang. Yesaya berapa Pak Yung? 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke, amin, haleluya. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan nanti apa Man of the Spirit ya. Oke, itu aja Pak Alex. Biar nanti teman-teman sekarang sudah boleh tercerahkan. Coba mereka bisa share atau bagaimana? Atau ada pertanyaan atau bagaimana? Oke, mari teman-teman, ini waktu masih banyak. Tadi mengenai Man of Prayer ini, bagaimana untuk, dan yang luar biasa itu yang tadi, yang apa disampaikan ini, mulai dari Lukas 6, Tuhan Yesus sendiri juga berdoa, Daniel 6, kebiasaannya Daniel, dan Mazmur 27 dikatakan pada waktu di rumah Tuhan itu ada damai sejahtera. Nah, mari teman-teman mungkin ada yang mau share apa dalam laku doa kita, dalam kehidupan kita, apakah benar-benar doa ini menjadikan sesuatu dasar kehidupan kita. Karena kita lihat sekarang ini di SGPMFI mulai 2 tahun yang lalu ya Pak Ayung, Iya. mereka ini doa ini sungguh-sungguh menjadi pondasi seperti itu. Sehingga ada yang doa tiap hari Senin itu, yang tiap pagi itu semua, dan seluruh regional sudah juga mengadakan doa, chapter-chapter mengadakan doa, itu luar biasa. Nah, saat ini kita sharing bagaimana dengan kehidupan doa pribadi kita, saudara. Bagaimana pendekatan kita dengan Tuhan, dengan apa ini, dengan doa kita ini. Ya, Mari. mungkin Pak Alex, Pak Irwan ini bisa merasakan dia ini belum lama waktu Oh, ikut terus apa prayer corner, dia ikut morning prayer. Ini setia sekali nih Pak Irwan ini sama Pak Jeffrey. oke. Coba Pak Irwan itu apa Mari yang Pak Irwan dia dari dapat ANZ selama ini? Apa yang memberkati kita. Silakan Pak Irwan. Belum. Ya, Ya. terima kasih Koyong, terima kasih Pak Lex. Saya Erwan, saya dari ANZ, saya wakilnya Pak Jeffrey. Saya join Full Gospel ini kira-kira tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan, tadinya saya pikir banyak hal-hal yang belum saya tahu, belum banyak yang saya ketahui. Tapi puji Tuhan, semua bahan, semua alat ada dan juga ada support ya. Di dalam full gospel ini saya paling suka adalah bahwa kita antara saya sama leader hubungannya adalah mentorship ya. Bahwa leader itu membimbing kita, membantu kita, menolong kita, men-sharekan apa yang dia peroleh. Bukan seperti bos-bos di tempat kerja ya. Itu ada bedanya. Dan juga kami ini banyak belajar di tiap hari Senin malam ya, dan juga saya banyak ikut, salah satunya ikut Pak Rubin juga di Domani. Jadi dari sana saya belajar bahwa saya banyak hal yang perlu saya pelajari, dan itu saya minta tolong sama Tuhan melalui doa. Karena itu doalah satu-satunya cara kita komunikasi sama Tuhan. Dan doa itu adalah nafas kehidupan, karena melalui doalah itu apapun yang menjadi isi hati kita, tantangan kita, kita boleh sepuas-puasnya menyampaikan kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia ya.
Mungkin kita merasa takut, mungkin kita merasa khawatir bagaimana nih pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita boleh kemukakan semuanya ke situ. Tapi yang penting adalah bahwa itu kita harus mengambil keputusan ya. Maksudnya itu kita harus memberikan prioritas. Memang kita semuanya kan sibuk ya, terus terang mungkin tantangan di Indonesia sama di Australia beda, tapi semua kembali ke kita. Kalau kita mengambil satu keputusan bahwa kita mau prioritaskan waktu berdoa, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, di mana teman-teman sempat, itu sangat membantu kita. Karena disitulah kekuatan kita. Dan saya banyak belajar dari senior-senior saya seperti Ko Ayung, Pak Rubin juga, Pak Jeffrey juga, kami saling menguatkan, saling berdoa. Itu saja Ko Ayung, makasih Ko Ayung, Pak Alex, dan teman-teman. Ya, terima kasih. Saya sendiri juga setelah ini saya mau sharing pribadi juga bagaimana dengan mulai Bapak prayer ini menjadi dasar segalanya. Ya tentu kalau saya ada sampai di kantor, biarpun sendirian saya doa juga. Selalu saya doakan dulu. Kantor itu saya doakan, 10 departemen, divisi saya doakan. Dan juga yang akhir ini saya lakukan juga, saudara, Tuhan itu kok meletakkan, menempatkan rumah saya dengan kantor, dengan gereja, dengan sekolah cucu saya itu dekat. Nah, saya itu kalau pagi itu selalu berusaha untuk mengantarkan cucu saya sekolah gitu. Nah, jadi kalau ngantar cucu sekolah, saudara, pasti dalam perjalanan lalu saya ajak mereka berdoa. Dan saya tahu satu hal yang seperti Mazmur 27 itu, dan kebetulan selalu melewati gereja, saudara. Jadi kalau sudah sampai gereja itu, cucu-cucu saya itu bengok, teriak, Tuhan Yesus, selamat pagi, dadah Tuhan Yesus, gitu. Maksud saya ajak untuk mulai dari kecil itu merasakan hubungan dengan Tuhan seperti itu. Nah, sehingga saya cuma mencoba apa yang saya lakukan untuk membawa mereka itu seperti di Mazmur 27 itu. Ada di dalam rumah Tuhan. Jadi kalau pagi itu ya rame, di mobil itu rame, habis doa, bengok sama Tuhan Yesus. Dadah Tuhan Yesus, selamat pagi gitu. Di gereja itu. Terima kasih. Mungkin teman-teman lain bisa sharing atau bertanya. Mari silakan. Ya Pak Kamto, boy, Pak Kamto. Ya, mari Pak Kamto. Ya, memang pengalaman saya pribadi, kalau dulu memang saya jarang doa. Doanya kadang-kadang. Tapi setelah ikut doa ini full gospel, pertama, itu memang ada perbedaan ya antara kita pada waktu mau berangkat kerja, baik juga waktu terutama malam ya, doa bersama. Itu ada suatu hal yang membuat kita ini lebih percaya diri, lebih mantap, dan juga pada waktu kerja itu juga ada hikmat-hikmat Tuhan yang muncul gitu. Sehingga ketika menjalani kehidupan itu rasanya lebih damai sejahtera, sukacita. Juga pengalaman dengan cucu saya ini, dua cucu saya ini juga sudah mulai belajar terutama kalau makan itu lebih tenang, tidak rewel, diajar berdoa. Nah, itu pengalaman memang doa itu luar biasa. Gitu Pak Ayung, Pak Alex. Luar biasa, luar biasa. Ternyata apa yang kita lakukan ini tiap kalau hari Selasa ini nggak sia-sia, merubah hidup untuk setiap kita gitu. Mari, monggo silakan yang lainnya. Mari teman-teman. Ayo teman-teman. Pak Iwan mungkin mau bicara, mari Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Alex. Ya, doa itu ya sebagai anak Tuhan tidak terlepas dari doa ya, karena dengan doa itu mujizat terjadi ya. Jadi kalau dengan doa tadi dikatakan teman tadi kita merasa tenang, kita percaya diri gitu ya. Kita sebagai
orang beriman itu semakin kuat dalam Tuhan. Itu kita tidak terlalu khawatir gitu ya. Khawatir mungkin ada ya kita sebagai manusia, tapi habis itu kita melihat Tuhan itu lebih besar di segalanya. Dan kami juga sering mengajarkan anak kami untuk mengandalkan Tuhan, untuk berdoa. Apapun libatkan Tuhan di dalam pekerjaan, dalam apapun juga. Karena doa itu kekuatan kita ya. Kekuatan kita tidak lemah, tidak loyo, kita terus semangat ya toh, dengan doa itu mengubahkan keadaan. Saya juga setiap doa-doa saya ya, puji Tuhan, Tuhan yang mengerti mendengar ya. Saya berdoa, saya rindu ya istri saya itu ikut wanita bijak ya teman-teman ya. Saya ngomong sama Tuhan, ya saya pernah menyampaikan ke istri saya, wah apa itu wanita bijak itu, palingnya seperti itu gitu, keras masihan ya. Tapi saya berdoa, Tuhan kalau kau izinkan biar istri saya ikut wanita bijak, biar dia lebih lekat, mendekat, lebih bijaksana dia. Ternyata Tuhan mendengar, tiba-tiba dia datang kepada saya mau ikut wanita bijak. Oh ya, iya, saya ditawari ikut. Wah, puji Tuhan, saya gitu. Ya Tuhan dengar, saudara ya. Langsung, ya oke, kamu berangkat besok tanggal 31 ini ya, tanggal 31 ini sampai 3 hari ya. Ikut wanita bijak. Puji Tuhan. Dan bukan itu aja ya, Tuhan juga mendengar doa-doa saya untuk anak-anak saya. Tuhan, anak saya diberi kesehatan, diberi kemudahan lah di dalam sekolahnya. Dari prestasi juga kelihatan prestasi anak-anak saya. Satunya bekerja, satunya kuliah ya. Tapi saya nggak menyangka dengan doa-doa saya naikkan itu anak saya nilainya bagus-bagus dan IP-nya juga hampir 4 ya, 3,9. Yang kedua itu, yang nomor 1 juga diberi kekuatan ketika dia mengeluh karena kerja di Astra itu pressure-nya kan banyak ya. Saya selalu memberi motivasi, kekuatan. Pokoknya kamu pandang Tuhan, kamu harus mampu, harus kuat. Pokoknya kalau kamu dengan Tuhan itu bisa, kamu bisa. Saya selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan papa mamahnya. Papa mama nggak punya apa-apa, nggak bisa tanpa Tuhan. Makanya selalu menjadi anak saya andalnya Tuhan. Dia berdoa, setiap hari doa. Tuhan diajak doa. Doa itu Tuhan itu hidup, Tuhan bisa mengerti. Nanti dan baca firman. Saya selalu mengajarkan anak saya itu doa dan baca firman itu penting sekali. Karena dulu saya nggak ada yang ngajari, bapak-bapak. Dulu saya orang Kedar ya, orang dari seberang. Jadi saya nggak mengerti nggak caranya gimana, karena anugerah Tuhan saja ya saya dipilih oleh Tuhan. Ya jadi itu saya didik sama anak saya itu baca firman. Mau nggak mau baca firman, komitmen tanggung jawab. Sehari 1 pasal. Nanti kalau kamu bisa tambah lagi. Kamu terus berdoa, itu yang buat kamu berhasil dan beruntung. Renungkan firman itu siang dan malam, itu akan buat usahamu berhasil dan beruntung. Bukan hanya cuma pintar aja, tetapi kamu kuat di dalam kehidupanmu, kuat di dalam tantanganmu, kamu tetap kuat beriman. Karena dasar yang paling teguh itu adalah iman. Jadi kalau kamu imanmu kuat di batu karang yang teguh, kamu tidak akan terguncang. Ketika kesulitan apa, kamu nggak gampang stres, kamu nggak gampang loyo, tetapi kamu tetap semangat. Karena Tuhan di depan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Penggenapan Yesaya 263, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Luar biasa. Satu lagi ya, Bapak Ibu, satu lagi ya. Ayo Pak Agung, lama enggak dengar suaranya Pak Agung. Jateng 3, tadi Jateng 1, 2, sekarang Jateng 3. Mari Pak Agung, di-unmute. Ya, kalau saya sih doa ya, dulu saya memang doa itu kayaknya enggak lah. Pasti Tuhan tahu kok, dasar kita ada dasar doa. Pasti Tuhan tahu, tapi dari situ saya banyak diarahkan sama istri saya bahwa doa itu sangat luar biasa. Jadi saya mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, dan doa pasti akan didengar. Didengar itu walaupun Tuhan itu pasti akan mendengar. Walaupun 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu terserah Tuhan. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu terserah Tuhan. Tetapi percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita semuanya. Bahwa Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Jangan goyah, jangan khawatir, jangan takut. Karena percaya, 99,9% kekhawatiran itu tidak akan terjadi. Karena dengan doa, Tuhan pasti akan mendengar. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kalian semuanya. Dan Tuhan Yesus akan memberikan yang, jangan kadang-kadang kita merasa kok enggak ya. Kok seperti saya, kok enggak datang ya. Tetapi kita ngalir terus ternyata ini loh jawaban Tuhan. Oh ini toh. Kadang-kadang tidak sadar. Kadang-kadang kita memaksakan doa kita itu harus.
harus begini Tuhan, begini. Kayak kita minta Tuhan, itu salah sekali. Kita cukup doa, cukup minta sama Tuhan, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu pasti. Dan itu yang saya alami sampai hari ini. Mungkin waktu nantilah kita saya saksian luar biasa, berkati Tuhan luar biasa, dan percaya doa pasti dengar Tuhan. Pasti dan pasti. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya yang selalu tadi katanya setia, taat, dan selalu berserah kepadanya. Itu aja Pak Alex. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Agung. Nanti waktu kita dengar kesaksian Pak Agung yang lebih dahsyat. Terima kasih. Bapak Ibu, ini udah karena jam 6:05, kita harus LOF Pak Alex, LOF-nya enggak Oh iya, satu lagi LOF, habis itu tutup doa. Ya, nanti yang tutup doa nanti ya Bapak MVP Jateng ini ya, Jateng 3B, Pak Beni nanti yang tutup doa. Ibu-ibu LOF mungkin bisa ada sharing. Silakan. Terima kasih Pak Ayung dan Pak Alex. Lagi-lagi Bu Lili ya Pak, nggak enak. Ya, kekuatan saya selama ini hanya doa Pak. Sebagai istri itu juga nggak mudah ya Pak ya. Menghadapi suami, menghadapi masalah itu untuk diam itu tuh nggak mudah Pak. Tapi saya sadar penuh. Saya pikir kalau aku diam untuk menang itu alangkah indahnya begitu. Dan suasana pasti akan menjadi lebih baik daripada saya berucap sekali tapi malah hancur begitu kondisi keadaan. Jadi saya sudah terbiasa kalau ada masalah itu saya lebih baik nggak ngeyel-yelan begitu Pak. Saya diam tapi ada dengan kekuatan Tuhan. Kalau tidak dengan kekuatan Tuhan itu nggak mungkin karena saya merasa benar, saya merasa. Tapi itu sungguh luar biasa. Suasana tetap jadi ada ketenangan, damai sejahtera di hati saya pun itu terus mengalir. Dan ketika akan mengadakan segala sesuatu, apapun itu, saya hanya minta kepada Tuhan. Kekuatan saya hanya dengan berdoa terus itu, sehingga untuk menentukan apa dan apa itu Tuhan senantiasa menuntun. Walaupun kadang-kadang tidak seperti apa yang saya inginkan, tapi saya tidak pernah kecewa. Dan saya tahu persis bahwa itu yang pasti yang terbaik. Jadi kekuatan doa itu sungguh-sungguh harus melekat di dalam kehidupan kita dan kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kadang-kadang doa kita belum dijawab pun kita nggak boleh kecewa. Ada tetap Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ayo Pak Alex. Terima kasih Bu Lili, luar biasa. Ini kita sepakat bahwa doa itu mutlak. Amin. Setiap kita. Karena ya tadi ada stok kekuatan dan kita sebagai menjadi batu karang kita seperti itu. Oke Pak Yung, karena waktu juga sudah kalau gitu untuk minggu depan, ini selama seminggu teman-teman mohon direnungkan ya. Yang tadi dapat sharekan ya. Ya. LOF juga Bu Lili dan teman-teman, Bu Monica, semua tadi siapapun yang hadir, Pak. Ini ada rekamannya. Minggu depan Pak Alex nanti dicatat, jangan nanti taruh di kantong kecuci lali ayatnya. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 8 ya. Ini masih berkaitan dengan man of prayer. Oke, Pak Alex. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 8. Oke. Oke, nanti saya ingatkan di grup itu. Ya, silakan Pak Beni bisa menutup dalam doa. Ya, Pak Alex.